Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa yang saya hormati. Mohon maaf atas ketelatan yang terjadi. Pada siang hari ini kita akan membahas seputar al-mabadi'ul ashrah li ilmi tasawuf. Sebelum prinsip dasar mendasar dalam mempelajari ilmu tasawuf. Oke, siang hari ini kita akan membahas seputar definisi, ruang lingkup, manfaat kajian, perbandingan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya, keistimewaan, perintis, sebutan resmi, sumber pengambilan kajian, hukum mempelajari, dan tentu saja pokok-pokok permasalahan yang akan kita kaji dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah haddut tasawuf. Haddut tasawuf artinya adalah apa sih definisi dari ilmu tasawuf itu? Menurut para alim ulama, terlebih menurut Ibnu Ajibah dalam Iqadul Himam atau Qawaidut Tasawuf menurut Syekh Zarruq, beliau menyatakan bahwasanya definisi tasawuf itu lebih dari 2000 definisi. Namun ketika diperas, definisi dari tasawuf itu mempunyai dua sayap. Yang pertama adalah tasawuf adalah sidqut tawajuh ilallah, adalah perilaku jujur bersungguh-sungguh menghadapkan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayap yang kedua adalah husnul khuluqi ma'al khalqi, berinteraksi dengan sesama makhluk Allah, baik dengan manusia, dengan jin, dengan alam semesta, dengan lingkungan, dengan sungai, dengan hutan, dengan tanah, dengan api adalah husnul khuluqi, semuanya bersadarkan dengan fondasi akhlak yang baik. Inilah dua sayap definisi daripada tasawuf, yakni sidqut tawajuh ilallahi, yakni adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan kita mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah yang harus segera kembali kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluqi ma'al khalqi, berinteraksi dengan semua ciptaan Allah, baik yang terlihat atau tidak terlihat, baik yang besar atau yang kecil, baik yang jauh atau yang dekat, baik yang muda atau yang tua, dasarnya adalah akhlak yang baik atau al-ihsan. Berbuat baik kepada lingkungan, kepada sesama manusia, apapun status sosialnya. Menurut Imam Malik, Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Malik berkata, ini disebutkan dalam kitab Iqadul Himam, ya, Muqaddimah Iqadul Himam, sarah Ibnu Athaillah, sarah Hikam Ibnu Athaillah oleh Syekh Ibnu Ajibah. Man tasawwafa, barang siapa bertasawuf, walam yatafaqqah, namun tidak belajar ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka sungguh dia telah berbuat zindik. Wa man tafaqqaha, dan barang siapa belajar fikih walam yatasawwaf, namun tidak mau belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh dia telah berbuat fasik. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya, belajar fikih juga belajar tasawuf, belajar tasawuf juga belajar fikih, belajar syariat juga belajar hakikat, belajar yang zahir juga belajar yang batin. Barang siapa mengumpulkan keduanya, faqad tahaqqaqa, maka sungguh dia telah berada di jalan yang benar. Artinya, menurut Imam Malik adalah, kenapa sih orang yang belajar tasawuf tidak belajar fikih, dia disebut sebagai zindik? Li'annahu qa'ilun bil jabri al-mujibi li nafil hikmati wal ahkami. Karena ketika orang itu hanya belajar tasawuf, tidak belajar fikih, maka dia akan berkata bahwa saya sesungguhnya semua perbuatan manusia
apa yang dilakukan manusia itu adalah jabariyah. Artinya diciptakan oleh Allah. Manusia tidak punya daya upaya atau memilih dan menentukan sikapnya, memilih yang baik atau yang buruk, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan sintik. Manusia hidup ini sebagaimana sebuah kapas yang dilempar dari langit, dijatuhkan dari langit, kemudian dia terhempas ke kanan ke kiri, tergantung angin yang menerpanya. Siapapun yang belajar tasawuf, tanpa belajar fikih, dia akan menjadi orang yang jabariyah. Yakni manusia itu tidak punya daya upaya, tidak mempunyai hak untuk memilih dan menentukan mana yang baik dan yang buruk, untuk memilih dan menentukan perbuatannya, memilih yang baik atau memilih yang buruk. Tentu saja ini tidaklah benar. Yang kedua adalah barang siapa belajar fikih namun tidak bertasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Kenapa? Alasannya adalah likhuluwi ilmihi an sidqit tawajjuhi al-hajizi an ma'siyatillah walil ikhlasi. Karena ketika orang itu belajar fikih, dia mengetahui hukum agama, mengetahui hukum yang halal dan yang haram. Ini taat, ini maksiat. Tapi ketika dia hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, ketika dia melakukan perbuatan baik, perbuatan taat, tidak ada namanya ikhlas murni karena Allah, maka dia akan menjadi orang yang pintar dalam beragama. Atau dalam bahasa Imam Sya'rani adalah dia alimun lisan. Dia orang yang pintar ketika berbicara dan berkomentar perihal agama. Mungkin tafsir, mungkin tasawuf, mungkin tauhid, mungkin fikih, mungkin sejarah, mungkin peradaban. Lisannya begitu mudah, begitu fasih berbicara tentang agama. Tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya bodoh. Ada sebuah sekat antara kebaikan yang menjadi tanda dari keilmuan dengan pribadinya. Keilmuannya memerintahkan dia sebagai orang adil, tapi perilakunya dia culas. Ilmunya dia tahu bahwa saya jujur itu adalah kewajiban, tapi perilaku dan hatinya penuh dengan kemunafikan. Inilah bahayanya orang yang belajar ilmu zahir, ilmu fikih, tapi tidak mau belajar ilmu tasawuf. Yang terbaik siapa? Yang terbaik menurut Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, adalah orang yang belajar fikih, kemudian disempurnakan dengan tasawuf, dan orang yang belajar tasawuf dalam balutan fikih. Kenapa? Karena fikih dan tasawuf, karena syariat dan hakikat adalah sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sahabat yang saya muliakan, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada maudhu'ut tasawuf. Ya. Oke, sebentar. Maudhu'ut tasawuf apa sih yang akan kita kaji dalam ilmu tasawuf? Kita belum berbicara perihal apa sih tasawuf itu sendiri ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita ini ya, ismu hadal ilm ya. Nama dari materi kita, perkuliahan kita dalam paruh semester terakhir ini adalah ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf ini menurut Syekh Zaruk dalam Qaidah Tasawuf atau juga dalam Iqadul Himam fi Syarhil Haikam Ibnu Athaillah karya Ibnu Ajibah mengatakan bahwasanya kata tasawuf itu pertama dari kata sufah. Sufah itu artinya bulu ya. Li'annahu ma'allahi kas-sufatil madruhatil la tadbiralah. Kenapa sih kata tasawuf itu oleh para ulama asalnya dari kata bulu, sufah. Karena orang sufi, orang yang bertasawuf itu
selalu menjadikan hatinya, otaknya, perilakunya di bawah ya, perintah dan larangan Allah. Itu artinya dia al-matruhah. Jadi hatinya, lidahnya, otaknya, fisiknya ditaruh di bawah kekuasaan Allah, di bawah syariat Allah. Dia menghilangkan keinginan dirinya. Dia menghilangkan keinginan nafsunya. Dia menghilangkan keinginan hawanya. Oke, kalau kita itu kan gini ya. Kalau kita boleh jujur ya, kita itu pasti ya di hati kita dia. Kita kan masih suka berbuat maksiat. Ya, suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa. Walaupun bentuk dosa dan maksiatnya berbeda-beda ya. Tapi hati kita ini terkadang masih suka berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan menikmati dosa dan maksiat. Oke. Nah, hati dan nafsu yang ingin bermaksiat, yang ingin berbuat dosa, oke. Kemudian nafsu dan hati ini tidak mampu menolak bisikan setan, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Oke. Kemudian ternyata, ternyata hati dan nafsu ini mengikuti syariat Allah. Oke. Hatinya ingin berbuat dosa, nafsunya ingin berbuat maksiat, tapi dia sadar bahwasanya oh ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka otomatis dengan bersusah payah dia menghilangkan keinginannya karena ingin bergabung, ingin menuruti keinginan Tuhan. Ini namanya adalah al-matruh. Dan selanjutnya adalah tasawuf adalah min sufatil qafa lilainiha fasufi hayyinun layyinun. Yang kedua, tasawuf orang sufi itu adalah orang yang hayyinun layyinun. Orang yang dalam berinteraksi dengan manusia penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, penuh dengan kelembutan sebagaimana kapas itu sendiri. Yang ketiga, kata tasawuf dari kata sifat. Sifat ya, sifat-sifat itu ya. Kenapa? Jumlatuhu ittisafu bil mahamid wa tarkul awsaf al-madmumah. Karena secara global, secara garis besar, inti dari tasawuf itu adalah bersifat, berkarakter, berjubah dengan sifat dan karakter yang terpuji, melepas dan membuang sejauh-jauhnya sifat dan jubah, baju, karakter yang tercela. Sifat yang tercela. Jadi ketika kita berusaha untuk memakai baju, memakai sifat berkarakter yang terpuji, kemudian kita berusaha untuk membuang sejauh-jauhnya karakter yang tercela, karakter hewan buas, karakter hewan ternak, karakter nafsu, karakter setan, maka sesungguhnya kita sedang belajar menjadi orang sufi. Sesungguhnya kita sedang belajar bertasawuf. Yang selanjutnya adalah kata tasawuf dari kata sofa, artinya bersih. Orang yang bersih hatinya, sehingga bersih akalnya, bersih otaknya, sehingga lisan dan perilakunya juga bersih. Itu kata sofa. Jadi tidak mungkin orang yang bertasawuf itu, tidak mungkin orang yang sufi itu hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan iri hati, hatinya penuh dengan amarah, hatinya penuh dengan ujub, tidak mungkin. Otaknya tidak mungkin orang sufi itu otaknya adalah otak yang culas, otaknya adalah otak yang munafik, otaknya adalah otak yang penuh dengan kebohongan, tidak. Sebagaimana perilakunya, pastilah orang-orang sufi yang bertasawuf itu adalah orang-orang yang perilakunya penuh dengan kejujuran, penuh dengan kelembutan, dan penuh dengan kesucian. Suci sejak mulai di hati, suci sejak mulai di akal, akhirnya perilakunya, ucapannya, perbuatannya pun akan menjadi manusia yang suci. Itulah tasawuf. Selanjutnya kata tasawuf itu dalam bahasa Arab berasal dari kata sufah. Sufah artinya adalah serambi masjid. Kenapa diartikan serambi masjid? Karena dahulu kala para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masih hidup di Madinah, ada sekitar 200 sahabat yang mereka hidup di serambi masjid
Merekalah orang-orang yang membela agama Allah. Merekalah yang melakukan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Mereka inilah orang-orang yang hidup di serambi masjid. Oleh Allah disebut sebagai wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang berdoa memanggil Tuhannya di waktu pagi dan siang hanya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Jadi tidak ada orang yang sufi, tidak ada orang yang berperilaku tasawuf kecuali mereka adalah ahli masjid. Kecuali mereka gemar ke masjid. Kenapa? Karena kata sufi itu sendiri adalah dari kata suffah, yakni serambi masjid. Selanjutnya teman-teman, maudu'ut tasawuf ya, maudu'ut tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, dalam paruh semester ini kita akan membahas tentang tema-tema tasawuf. Tema-tema tasawuf ini terfokuskan dalam huruf ini ya. Huruf ini kan kalau kita kembali kepada sejarah penulisan Al-Quran, antara jim, ha, kho itu kan tidak ada titiknya. Terus bagaimana cara membacanya ya? Kalau orang Arab ya bisa saja. Bagaimana kita itu bisa membedakan antara i tanpa titik dan i ada titiknya. Ya, jadi zauk bahasa kita bisa membedakan. Oke. Tasawuf itu intinya adalah ya maudu'ut tasawuf. Tema tasawuf itu yang pertama adalah azat al-aliyah, adalah bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya melalui namanya, asma-nya, melalui sifatnya, dan melalui af'alnya, perbuatannya. Jadi kita akan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermakrifat kepada Allah pertama melalui asma-nya, nama-namanya, atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Yang kedua sifatnya, dan yang ketiga adalah af'alnya, perbuatannya. Yang kedua, tasawuf itu objeknya adalah an-nufus wal qulub wal arwah, adalah nafsu, hati, dan ruh. Oke, nafsu itu nanti nafsu akan kita takhallikan hak ya, kha ya, dari kha hak jim ya, takhalli kita kosongkan dari berbagai karakter yang tercela. Ketika nafsu itu sudah kosong dari karakter tercelanya, maka akan kita tahallikan, akan kita hias karakter kita, sifat kita dengan berbagai sifat yang terpuji. Kemudian ketika pribadi, karakter kita, nafas kita, qulub kita, dan ruh kita sudah terhias dengan berbagai akhlak yang terpuji, maka akan kita menunggu tajalli Allah Subhanahu wa taala, berbagai pemberian dan pencerahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takhalli, tahalli, tajalli. Tiga cara untuk membersihkan nafsu, hati, dan ruh menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dengan 4 kitabnya ya. Kitab pertama seperti seperempat pertama Ihya itu adalah berbicara tentang rubul ibadah, seperempat ibadah. Kemudian yang kedua rubul adah, seperempat selanjutnya adalah tentang kebiasaan. Yang ketiga adalah seperempat ketiga adalah rubul muhlikat, sesuatu yang menghancurkan, dan yang terakhir baru rubul munjiat, sesuatu yang menyelamatkan. Nah, ini akan kita bahas nanti perihal tentang takhalli, tahalli, tajalli, konsep tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali pada pertemuan ketiga ya. Oke, jadi itu yang tema tasawuf pertama adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermakrifat kepada Allah dengan asma-Nya, melalui asma-Nya, sifatnya, dan afalnya. Kemudian kita akan belajar kegaiban yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu kegaiban nafsu kita, hati kita, dan ruh kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, nafsu itu jika dimutlakkan maka dia adalah innan nafsa ala ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sangat memerintah kepada keburukan, bahkan nafsu itu menghegemoni pelakunya sehingga dia tidak sadar sedang melakukan keburukan, dan bahkan dia bangga menceritakan dia sedang melakukan dosa dan maksiat. Nafsu ini namanya nafsu amarah bisu'. Nafsu amarah bisu' ini
dia memiliki 7 kepala. 7 kepala. Kepala pertama namanya adalah syahwat. Yang kedua adalah ghadab, amarah. Yang ketiga adalah al-kibr, sombong. Yang keempat adalah hasud, iri hati. Selanjutnya al-bukhal, pelit. Al-hirsu, hidup kedunian kalau dalam bahasa kita ya. Cinta dunia. Dan ar-riya'u adalah melakukan ibadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Syahwat ya. Syahwat itu ada namanya syahwat bahaim, ada syahwat syahwat hewan buas, ada syahwat hewan ternak. Jadi nafsu itu memiliki 2 syahwat, satunya adalah syahwat perilaku hewan ternak, seperti perilaku nafsu yang inti kehidupannya adalah makan, minum, tidur, berhubungan seksual. Makan, tidur, berhubungan seksual. Prinsip hidupnya adalah hedonis dan materialis. Oke, itu adalah salah satu karakter nafsu yang ditunggang oleh syahwat. Ya. Jadi karakter hewan ternak itu adalah makan, tidur, berhubungan seksual, hedonis dan materialis. Kalau karakternya hewan buas, nafsu hewan buas, yang tunggannya syahwatnya adalah hewan buas, ya seperti anjing suka menggonggong, seperti singa suka menguasai, seperti ular yang dia berkepala 2 atau munafik. Oke. Maka karakter untuk memotong syahwat hewan buas dan hewan ternak ini adalah birriyadhah wal ikhlas. Caranya agar kita tidak hidup sebagaimana hewan ternak yang prinsip hidupnya adalah untuk makan, untuk minum, kemudian untuk tidur, dan untuk berhubungan seksual. Agar kita tidak seperti itu, maka adalah birriyadhah wal ikhlas. Kita mulai belajar untuk tidak makan banyak. Ya, mulai belajar pertama segi kuantitasnya jumlahnya. Kalau biasanya 1 hari 1 malam makannya 5 kali, ya kita mulai belajar 4 kali. Kalau nanti sudah kuat, ya 3 kali. Kalau sudah kuat cukup 2 kali dalam sehari semalam. Kemudian dari segi kuantitas juga, mungkin kita tidak pernah berpuasa dalam seminggu, ya kita cobalah puasa Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis nanti sudah dapat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita mencoba puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau Daud sudah kuat fisiknya, nanti kita belajar puasa dalail setiap hari puasa. Ya. Nah, ini namanya adalah birriyadhah wal ikhlas. Tujuannya ada untuk apa? Agar kita hidup tidak seperti hewan. Yang prinsip hidupnya adalah hedon dan material. Hidup ini hanya untuk bernikmat-nikmat menuruti nafsu dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak. Seperti itu hidup kita ya. Yang selanjutnya adalah al-ghadab, amarah. Kata Rasulullah, taghdab falakal jannah. Jangan suka marah karena nanti kamu akan mendapatkan surga. Bagaimana cara agar kita tidak marah? Ya, kita tahan amarah itu dengan mudah memaafkan. Al-hilmu ya. Yang kedua adalah al-kibru, sombong. Melihat orang lain di bawah kualitas kita, di bawah kuantitas kita, sehingga kita menolak kebenaran dari orang yang lebih kecil, dari orang yang status sosialnya, status apapunnya di bawah kita. Maka bagaimana? Cara menghilangkan kesombongan dalam diri kita adalah tawadhu. Kita melihat bahwasanya diri kita itu adalah orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, hanya saja Allah menutupinya dari teman-teman kita sehingga kita terlihat indah di hadapan mereka. Dan selanjutnya adalah iri hati. Iri ketika temannya pinter, iri ketika temannya cantik, ketika temannya dapat rezeki, ketika temannya membangun rumah, dapat uang banyak. Hati kita iri. Maka bagaimana cara menghilangkannya adalah pertama adalah kita melihat bahwasanya rezeki itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berhak memberikan rezeki itu kepada orang yang dikehendakinya. Maka kita harus tahu dan yakin bahwasanya bekerja itu boleh sama tapi hasilnya tidak mungkin sama. Kenapa?
Karena rizki orang itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Itu adalah hikmatullah, itu rahasia Allah. Allah yang berhak dan Allah yang berkehendak. Sudah, tidak akan bisa terngiang. Yang kedua adalah al-bukhlu, prinsip hidupnya pailit, jago tinju. Maka bagaimana? Ya, kita belajar untuk hidup dengan qanaah dan hidup dengan prinsip suka memberi. Ya, dilatih pelan-pelan. Suka memberi itu, suka berbagi itu, berbagi harta, berbagi waktu, berbagi kesempatan, ya, berbagi ilmu, ya. Itu adalah dengan pelan-pelan. Ilmu Anda sedikit, maka jangan jadikan ilmu Anda hanya untuk profesi, tapi sedekahkan ilmu Anda, bagikan ilmu Anda. Waktu Anda banyak yang luang, maka sedekahkan waktu Anda untuk membantu teman Anda. Harta Anda banyak, maka belajarlah untuk berbagi harta itu dengan orang lain. Jika waktu Anda sedikit, peluang Anda sedikit, harta Anda sedikit, maka belajarlah untuk bersedekah dengan yang sedikit itu. Jangan menunggu yang kaya. Jangan menunggu waktu kaya. Selanjutnya adalah riya. Riya itu adalah beramal, melakukan kebaikan itu karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana? Maka kita mulai belajar mulai saat ini, kita belajar tasawuf ini adalah kita belajar ikhlas. Melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan itu murni hanya karena kita menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya itu, ikhlas itu definisinya adalah kita melakukan perbuatan baik, ketaatan, atau meninggalkan perbuatan dosa atau kemaksiatan murni hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni lillahi ta'ala. Walaupun hati kita, otak kita itu berat. Tapi kalau kita melakukannya murni karena perintah Allah, itu namanya adalah ikhlas. Contohnya, kita ini kan berat ya, bangun malam jam 2 sholat tahajud. Kita ini kan berat hati kita untuk sholat berjamaah 5 waktu. Hati kita ini kan berat untuk tiap Jumat bersedekah 100.000. Berat. Tapi kalau kita yakin bahwasanya ini sholat tahajud adalah perintah Allah, jamaah adalah perintah Allah, berbakti berdoa untuk adalah perintah Allah, walaupun hati kita ini berat, tapi kita paksa, itu namanya adalah ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas definisinya adalah melakukan perbuatan murni karena Allah, walaupun hati Anda masih berat, otak Anda memberontak. Tapi karena itu adalah lillah, maka itu namanya adalah ikhlas. Ikhlas inilah teman-teman yang menurut para alim ulama akan melahirkan berbagai kebaikan, keberkahan dalam kehidupan dunia dan agama kita. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda berkah, penuh dengan keberkahan, ilmu Anda, dunia Anda, agama Anda, maka belajarlah ilmu ikhlas. Oke. Selanjutnya adalah wadi ilmu tasawuf. Siapa sih perintis dan peletak dasar fondasi dari ilmu tasawuf itu? Maka menurut Syekh Ibnu Ajibah, peletak pertama dan perintis pertama fondasi bangunan ilmu tasawuf adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian bahan bakunya dari mana? Bahan baku ilmu tasawuf, bahan bakunya ini adalah dari Alamahullahu lahu bil wahyi wal ilham, bersumber dari apa yang diajarkan Allah, baik melalui wahyu atau melalui ilham. Apa bedanya wahyu, apa bedanya ilham, apa bedanya karamat, apa bedanya istidrat, apa bedanya ma'unah, apa bedanya dengan keramat, akan kita bahas dalam pertemuan kelima atau keempat, saya lupa ya. Oke, jadi sang sufi teragung, sang sufi pertama yang menanam dan menebarkan tasawuf di dunia ini adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya adalah Jibril Alaihissalam. Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian siapa sih orang yang pertama kali berbicara di muka umum perihal ilmu tasawuf? Ya, kalau peletaknya, perintisnya, pembangun pertama itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian siapa sih yang pertama mendakwahkan, kemudian mengajarkan dan berbicara di muka umum perihal ilmu tasawuf? Akan kita lihat yang pertama adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian dari Sayyidina Ali ini, beliau punya murid ya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini,
Yang kedua adalah sanadnya adalah Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri punya murid namanya adalah Habib Daud At-Ta'i. Kemudian Daud At-Ta'i punya murid, maaf, ya. Sayyidina Ali yang pertama kali berbicara ilmu tasawuf, beliau punya murid namanya Hasan Basri. Kemudian Hasan Basri punya murid namanya Habibullah Ajam. Habibullah Ajam punya murid namanya Daud At-Ta'i. Dan At-Ta'i punya murid namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi punya murid namanya Abu Hasan Sirri As-Saqati. Dari beliau Sirri As-Sikti punya murid namanya Junaid Al-Baghdadi. Inilah yang dikenal. Beliau inilah yang dikenal dengan Imam Muhaddits Thariqah wa Madharu Alamin Hakikoh. Dalam berhakikat, dalam bertasawuf, dalam menuju jalan Tuhan, maka pemimpin teragungnya pasca Sayyidi Rasulullah, pasca Sayyidina Ali karramallahu wajah adalah Junaid Al-Baghdadi. Oleh karena itulah dalam Nahdlatul Ulama, kalau Anda lihat ya di peraturan-peraturan Nahdlatul Ulama itu, maka Nahdlatul Ulama itu, kaum Nahdiyin itu dalam berfikih ya, dia ikut salah satu dari 4 madhab. Kalau nggak Abu Hanifah, ya Maliki, atau Syafi'i, atau Hambali. Dalam berteologi, berakidah, jika tidak ikut Abu Hasan al-Asy'ari, maka ikut Abu Mansur al-Maturidi. Nah, dalam bertasawuf, itu ikut dua. Pertama adalah Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua adalah Abu Hamid al-Ghazali. Kenapa? Karena sanadnya dari Syekh Junaid al-Baghdadi ini bersambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang Sayyidina Ali karramallahu wajah tasawufnya, ajarannya bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Sayyidina Muhammad bersumber dari Sayyidina Jibril, yang Sayyidina Jibril mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah orang-orang yang bertasawuf, yang mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW di Malang. Mungkin Anda semua bisa belajar di pondok Gading, Merkoso, Gading gitu ya. Nurul Huda atau Anwarul Huda Bedawi atau pondok Gading itu. Atau mungkin Anda juga bisa ke Ciliwung, ke Baitur Rahmah. Di Jombang mungkin Anda bisa belajar kepada Yai Jamal, Pondok Mukhibin. Di Blitar mungkin Anda bisa belajar ke Peta, Sulukan, Tarekat Agung. Di mana? Di Mojokerto Anda mungkin bisa belajar tasawuf ini pertama kepada Yai Husain Muhammad, atau yang kedua Anda bisa belajar kepada guru kami Yai Fathur Rahman, pengasuh Pondok Miftah Syariah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini adalah sanad bertasawuf, teman-teman. Jadi kalau Anda ingin bertasawuf yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersanad kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka carilah yang sumbernya sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi, ada ujungnya sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan berbicara tentang hukum syar'i fi ilmu tasawuf. Bagaimana sih hukum mempelajari ilmu tasawuf? Menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, atau menurut Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alimnya, belajar tentang penyakit hati, penyakit yang hinggap di nafsu kita, di ruh kita, itu adalah fardu ain. Kenapa? Alasannya adalah menurut Syekh Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, karena tidak ada satupun manusia kecuali para nabi dan para rasul ya. Tidak ada satupun manusia yang hatinya, yang nafsunya selamat dari aib, dari cacat, seperti aib perilaku sombong, iri hati, dengki, riya, ujub,
hubud dunia, dan lain sebagainya. Tidak ada dari satupun kita yang selamat dari itu. Maka kita harus belajar tentang apa sih ikhlas itu, apa sih tawaduk itu, apa sih rendah hati itu, apa sih sombong itu, apa sih, dan lain sebagainya. Nah, maka belajar ilmu ini adalah fardu ain menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan menurut Abu Hasan Asyadili, pendiri madhab ini ya, Syadiliyah. Maka wahai sukana fardu ain, ketika belajar memperbaiki hati dengan ilmu tasawuf itu ada sebuah kewajiban fardu ain. Setiap dari kita wajib belajar. Ya. Maka yajibu as-safaru ila man ya'khuduhu an. Maka kita wajib untuk mencari dan berangkat ketika menemukan ada orang yang terkenal bisa mendidik murid-muridnya untuk memperbaiki hatinya. Hatinya tidak sombong, hatinya tidak riya, hidupnya penuh dengan kerendahan hati, hidupnya penuh dengan keikhlasan, hidupnya penuh dengan qanaah. Jika Anda mengetahui ini, maka kita harus as-safar kita harus mendatanginya. Kita harus belajar ke mereka. Tidak apa-apa. Inilah yang disebut dengan sebagaimana prinsip dari UIN itu kan, yang pertama adalah kedalaman spiritual. Yang kedua keagungan akhlak. Jadi spiritual yang dalam, akhlak yang agung. Oke. Ini dimensi tasawuf ya, dimensi akhlak. Baru keluasan ilmu dan kematangan profesional, baru akal dan baru skill, baru intelektual dan baru psikomotor. Afektif yang pertama. Yang selanjutnya adalah istimdadu ilmu tasawuf. Dari mana sih ilmu tasawuf itu dikembangkan? Dari mana sih ilmu tasawuf itu berpijak? Dari mana sih ilmu tasawuf itu berkembang? Apa akar dari ilmu tasawuf itu? Akar dari ilmu tasawuf itu pertama tentu saja kitabullah Al-Quran. Tidak ada orang yang bertasawuf, ya, bertasawuf atau belajar tasawuf kemudian dia jauh dari Al-Quran. Tidak boleh. Yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Yang ketiga adalah ilham orang-orang soleh. Dan yang keempat adalah pencerahan orang-orang asyik. Oke. Menurut Imam Sya'rani, oke, min akhlaqis salafis salih mulazamatul kitabi was sunnati kaluzumi dhillil syakhis. Oke. Guru-guru kita terdahulu, ulama-ulama agung kita sejak abad pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan salaf. Keempat, kelima, keenam, sampai sekarang 14 Hijriah disebut dengan khalaf. Oke. Sedangkan menurut Sayyidina Rasulullah SAW, abad yang terbaik adalah kurunku, kemudian kurun setelahnya, dan kurun setelahnya. Berarti abad pertama, kedua, dan ketiga. Orang-orang salaf, orang-orang yang terbaik dalam beragama, menjadi prototipe, contoh, uswah, dan kuduah kita. Mereka dalam bertasawuf, mereka tidak pernah lepas dari kitab dan tidak pernah lepas dari as-sunnah. Kitab dan sunnah bagi mereka adalah sebagaimana bayang-bayang seseorang. Hidup mereka tidak akan pernah jauh dari kitab dan as-sunnah. Bahkan menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya, imam ilmu ini adalah tariqatuna ay tariqu ahli tasawufi musyayyadun bil kitabi was sunnati. Tarekat kami, ya, tarekat yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama itu ya, tarekat Syekh Al-Baghdadi ada tarekat Abu Hamid Al-Ghazali. Musayyadatun bil kitab was sunnati, dikuatkan dan berfondasi Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, barang siapa tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau mempelajari Al-Hadis dan tidak mau memahami makna Al-Quran dan Hadis, maka dia tidak boleh diikuti dalam konteks bertasawuf. Ada orang yang berbicara ilmu tasawuf, ada orang yang berbicara ilmu hakikat, tapi dia tidak bersumber dari Al-Quran, dia bersumber dari As-Sunnah. Oke, tidak dikembangkan dari tafsir-tafsir As-Sunnah dan Alkitab, tidak mempunyai fondasi di sini, maka jelas Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi yang menjadi imam kita semua dalam tasawuf, jangan ikuti orang itu. Oke. Kemudian ilham dan futuhat arifin. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang hatinya sudah jernih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut Imam Sya'rani dalam bertasawuf,
menuju Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita dengan takhalli, tahalli dan tajalli, hajm itu, maka intinya adalah Al-Qur'an, Alkitab sebagaimana dicontohkan oleh guru-guru kita. Kemudian ketika kita mendapatkan penampakan pencahayaan, pencerahan, maka kaitan dengan Syaroni adalah duru ma'asyar'i kaifa kana. Selalu berpegang teguhlah kalian dengan fikih, dengan syariat, lam al-kashfi, bukan dengan pencerahan yang diberikan Allah kepada khusus kepada kalian. Karena terkadang pencerahan dan penampakan itu ada salahnya. Nah ini ya, jadi bertasawuf, berakhlak menuju Allah, berihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, itu harus terus dengan kitabullah, terus dengan sunnah nabawiyah Sayyidina Muhammad SAW. Dua ini yang inti. Oke. Selanjutnya adalah fadilatu ilmu tasawuf. Ya, kenapa sih kita harus belajar ilmu tasawuf? Apa sih faedah? Apa sih final? Apa sih buah ketika kita belajar ilmu tasawuf? Maka yang jelas adalah sebagaimana definisi dari tasawuf tadi. Jika definisi tasawuf adalah asyidqu ma'allah wa husnul takhalluqi ma'al khulqi, tasawuf artinya adalah jujur dan benar-benar bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berinteraksi dengan semua makhluk Allah, baik yang hidup atau yang mati, baik yang bergerak atau tidak bergerak. Fondasi berinteraksi ini adalah dengan akhlak yang baik. Maka fadilah belajar ilmu tasawuf adalah kita bisa menuju Allah, keridhaan Allah, dengan hati yang jernih dan berijtihad dan bermujahadah. Kemudian dalam berinteraksi dengan semua makhluk Allah, kita akan menjadi pribadi yang muhsin, pribadi yang bir, dan pribadi yang baik. Kemudian apa? Ya ini ya. Kemudian tasawuf masail tasawufi. Apa saja sih permasalahan ilmu tasawuf? Ya, maka menurut para alim ulama, kalau kita belajar ilmu tasawuf, ya kita akan belajar tentang istilah-istilah, terminologi-terminologi, dan kalimat-kalimat yang beredar dalam, yang berlaku dalam ilmu tasawuf, seperti ikhlas, jujur, tawakal, zuhud, warok, ridho, taslim, mahabbah, fana, bako, zat, sifat, kudroh, hikmah, ruhaniyah, basyariyah, dan lain sebagainya. Namun menurut Ibnu Ajibah dalam Iqadul Imam, inti dari belajar tasawuf adalah bagaimana seseorang itu bisa mengatasi nafsunya, bisa mengatasi setannya, bahkan mengalahkan nafsu dan setannya ketika setan ini menggodanya dan membisikkan berbagai bisikan yang jelek kepadanya. Dia bisa membedakan ini adalah bisikan nafsu, ini adalah bisikan setan, ini adalah bisikan malaikat, mana yang harus aku pilih dan mana yang harus aku perjuangkan. Nah, yang belajar tasawuf itu adalah untuk mengetahui ini, dan akhirnya dia berjalan dengan malaikatnya, berjalan dengan syariat Sayyidina Muhammadnya, dan akhirnya dia sampai kepada Tuhannya. Inilah tujuan kita belajar tasawuf. Nah, ini ya faedah ilmu tasawuf. Pertama adalah tahdibul qulub, agar hatinya suci, bersih. Hatinya tidak dikuasai oleh hewan ternak. Yang prinsip hidupnya, hatinya itu hanya makan, tidur, hubungan seksual. Prinsip hidupnya hanya materialis dan hedonis. Yang kedua adalah ma'rifatu alamil ghuyub. Kita bisa mengetahui dan membedakan, dan kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian nisbatu ilmi tasawufi minal ulumi. Kedudukan ilmu tasawuf dari ilmu-ilmu agama yang lain. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada fisik, ada ruh, ada akal. Oke ya. Maka ada fikih, ada akidah, dan ada akhlak. Oke. Maka ilmu tasawuf itu kalau Anda lihat fisik seseorang, ada fisiknya, ada akalnya, ada ruhnya. Maka ilmu tasawuf itu adalah ruhnya. Ruhnya. Sekarang Anda bayangkan, ada fisik tanpa ruh, apakah dia hidup?
Tidak ada. Maka dalam beragama ada fikih, ada akidah, ada akhlak, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berbuat baik, sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk bersedekah. Ini adalah bentuk-bentuk perintah Allah. Karena adalah bentuk-bentuk perintah Allah, maka dia adalah fisiknya. Maka mudah untuk kita untuk melakukan zakat, sedekah, sholat. Tapi yang paling sulit, lebih sulit dari itu adalah bagaimana kita sholat, sedekah, zakat, dan menjadi orang baik yang itu hanya murni untuk lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan ikhlas. Ini kita akan baca bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jika Anda ingin mengembangkan materi kita pada siang hari ini, Anda bisa melihat daftar isi yang telah saya cantumkan, bisa Iqadul Himam, bisa Qawaidut Tasawuf, bisa Taqribul Usul Tafsiril Usul, bisa Jami'ul Usul, bisa Ikamuddin, dan bisa Tanbihul Tarim. Jika para sahabat teman-teman ingin belajar ingin belajar lebih dalam, maka bisa setiap malam Rabu belajar dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.